Nikel menguat di 0,97% di 18.279 dolar Amerika per metrik ton. Emas menguat signifikan di 3,31% di level 5.290 dolar Amerika per troy ounce. CPO juga menguat di 0,16%. Kita beralih ke informasi komoditas. Harga emas kembali rally tajam dan mencatatkan rekor baru di atas 5.200-an dolar Amerika Serikat. Harga minyak bervariasi dibayangi kekhawatiran pasokan dari Amerika di tengah badai yang terjadi. Harga batu bara melemah setelah China dan India memangkas emisi listrik secara bersamaan. Harga emas melanjutkan rally tajam dan mencetak rekor baru di Rabu, menembus level 5.200 dolar Amerika per troy ounce untuk pertama kalinya. Kenaikan ini terjadi seiring pelemahan tajam dolar Amerika ke posisi terendah hampir 4 tahun di 95,566 menjelang keputusan The Fed. Melansir Reuters, harga emas spot naik 0,6% di 5.219,97 dolar Amerika per troy ounce. Secara intraday, sempat menyentuh rekor tertinggi di 5.224,95 dolar Amerika per troy ounce. Sejak awal tahun, harga emas telah melonjak lebih dari 20%. Harga minyak bervariasi karena kekhawatiran pasokan meningkat setelah badai musim dingin mengganggu produksi minyak mentah dan menghentikan ekspor Pantai Teluk selama akhir pekan. Di Rabu pagi pukul 8:45 waktu Indonesia Barat, minyak Brent untuk kontrak pengiriman Maret 2026 turun 0,1% di 67,51 dolar Amerika per barrel. Minyak WTI untuk kontrak pengiriman Maret 2026 menguat 0,1% ke 62,43 dolar Amerika per barrel. Kedua patokan tersebut melonjak sekitar 3% di Selasa. Harga batubara melemah seiring tekanan transisi energi setelah China dan India memangkas emisi listrik secara bersamaan. Harga batubara Newcastle untuk pengiriman Februari jatuh sebesar 1 dolar Amerika Serikat ke 109 dolar Amerika per ton. Dikutip dari Energy World, India dan China memangkas pertumbuhan emisi listrik, meredam lonjakan batu bara Amerika. Penurunan ini mengimbangi meningkatnya penggunaan batu bara di Amerika Serikat sehingga membantu menahan laju pertumbuhan global polutan penyebab perubahan iklim. Berbagai sumber, iNews Channel. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat, di mana minyak WTI menguat di 0,71% di level 62,83 dolar Amerika per barrel. Nikel menguat di 0,97% di 18.279 dolar Amerika per metrik ton. Emas menguat signifikan di 3,31% di level 5.290 dolar Amerika per troy ounce. CPO juga menguat di 0,16% di 4.267 ringgit Malaysia per tonnya. Kita beralih ke informasi emiten pemirsa, di mana Komisaris PT Petrosia Tbk PTRO Erwin Ciputra menambah porsi kepemilikan saham di perusahaan sebanyak 400.000 saham. Tujuan transaksi untuk investasi dengan status kepemilikan saham secara langsung di tengah harga saham perseroan cenderung melemah dalam beberapa waktu terakhir. Dikutip dari keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, Komisaris PT Petrosi Tbk atau PTRO Erwin Ciputra membeli 400.000 saham perusahaan dengan harga transaksi Rp9.138 per saham. Transaksi ini telah dilakukan di Senin 26 Januari 2026. Total dana yang digelontorkan untuk transaksi tersebut mencapai Rp3,65 miliar. Sebelum transaksi, Erwin Ciputra memiliki 10.654.000 saham PTRO atau setara 0,1056%. Setelah transaksi, jumlah kepemilikan sahamnya meningkat menjadi 11.054.000 atau setara 0,1096%. Transaksi ini memiliki status kepemilikan langsung dan apapun tujuan transaksi untuk investasi. Selain itu, aksi borong dilakukan di tengah harga saham PTRO tertekan dalam beberapa waktu terakhir. Saham PTRO jauh dalam dari level tertingginya di Rp12.900 per saham. Sebelumnya, Komisaris PTRO Erwin Ciputra tercatat menambah porsi kepemilikan sahamnya di perseroan dengan melakukan pembelian 600.000 saham dengan harga transaksi Rp6.875 per saham di 15 Oktober 2025 dengan nilai Rp4,12 miliar. Tujuan transaksi untuk investasi dengan status kepemilikan saham secara langsung
Sebelum transaksi ini, Erwin Ciputra memiliki jumlah saham PTRO sebesar 10.054.000 saham atau setara 0,0997%. Setelah transaksi, kepemilikan saham Erwin Ciputra naik menjadi 10.654.000 saham setara 0,1056%. Berbagai sumber, IDEX Channel. Secara teknikal di sepanjang perdagangan hari ini saham PTRO mengalami koreksi yang cukup dalam pemirsa setelah mengalami penguatan signifikan dan menembus rekornya di 12.900-an. Pelemahan dari saham PTRO seiring juga dengan pelemahan dalam yang terjadi untuk indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat pergerakan saham PTRO secara intraday. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa ditutup di perdagangan hari sebelumnya, tepatnya di 27 Januari di level 8.575. Kemudian di pembukaan sesi pertama pada pagi tadi langsung mengalami koreksi cukup dalam di 7.300 minus 14,87%, outer bawah sepertinya, dan sampai posisi saat ini masih berada di level yang sama. Kita beralih ke grafis selanjutnya pemirsa, pergerakan saham PTRO dalam beberapa bulan terakhir, terutama di tengah koreksi dalam hari ini, saham PTRO sudah melaju kencang dan mengalami penguatan yang cukup signifikan. Di awal September diperdagangkan di 3.700, di 9 September penguatan terbatas ke 3.440, Oktober, November, Desember hingga ke 15 Januari ini sudah mengalami penguatan yang signifikan pemirsa, ditopang oleh aksi ekspansi yang dilakukan, kemudian juga beberapa rumor yang berkembang terkait juga dengan sentimen perdagangan hari ini indeks MSCI. Kemudian juga di pasca menyentuh ke level tertingginya, secara bertahap saham PTRO terus mengalami pelemahan dan saat ini sudah berada di level 7.300-an pemirsa. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat dari sisi valuasi dengan beberapa indikator yang ada. Dari posisi price earning ratio-nya ada kisaran 475.71 kali, PSR-nya di 5.48 kali dan PBV-nya di 18.05 kali, sementara PCFR-nya di 21.882.49 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan aksi beli yang dilakukan oleh manajemen dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Nilai tukar rupiah justru menguat terhadap dolar Amerika Serikat seiring berlanjutnya tren pelemahan dolar Amerika di pasar global. Dikutip dari data RTI hingga Rabu siang tadi, rupiah menguat cukup signifikan di 0,39% di level 16.695 per dolar Amerika. Di mana sebelumnya rupiah sudah dibuka menguat di 0,30% di level 16.710 per dolar Amerika. Sementara indeks dolar Amerika melemah di 0,16% ke level 96,066. Sementara di perdagangan Selasa, indeks dolar Amerika ditutup turun di 0,855% di 96,217. Tercatat sebagai level terendahnya dalam 4 tahun terakhir. Pelemahan dolar Amerika di saat utang pemerintah Amerika berada di level tertinggi di 38,3 miliar dolar Amerika. Terkait kondisi ini disinyalir sebagai upaya Trump dalam mengikis nilai tukar dolar Amerika terhadap beberapa mata uang di negara yang memegang utang pemerintah Amerika. Tekanan terhadap dolar Amerika turut diikuti ketidakpastian kebijakan di Washington dan kritik terhadap independensi The Fed. Kita akan coba update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sudah jauh meninggalkan 16.800-an, tepatnya di 16.707 rupiah. Kemudian terhadap euro di 19.931 rupiah, terhadap pound sterling di 23.067 rupiah, dan kemudian terhadap yen Jepang di level 109,44 rupiah.